viral di Indonesia band Sukatani yang menyindir atau mengkritik kepolisian dengan judul lagunya Bayar Bayar Bayar. Nah, saking viralnya, ILC mengangkat judul dalam sebuah diskusi bernama Bayar 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 Bayar. Saya ajak Anda untuk menonton atau menyaksikan diskusi di ILC dan kemudian kita menyimpulkannya. Oke, terima kasih. Dan belum. Ya, mumpung soal viral dari Pak Fredrik tadi, dari Didi tadi. Minggu kemarin juga ada yang viral Pak Karni. Pak Jokowi di suatu bandara mau merangkul Bu Iriana ditepis. Di bandara. Nah ini di netizen Pak Ari, Pak Arianto, dicibir. Wah gimana Pak Jokowi bisa ditolak sama nepesnya begini di bandara. Sampai pas pampres di belakangnya ketawa-ketawa. Kalau nggak salah dia di Sumarmo, mau ke Jakarta, Solo. Jawaban saya Pak Fredrik, siapapun yang mencibir Pak Jokowi merangkul ditepis, berarti dia adalah laki-laki yang nggak pernah jadi suami. Semua pasti ngalamin. Pak Karni pasti ngalamin. Pak Fredrik pasti ngalamin. Perempuan nggak bisa diduga. Mau secanggih apapun. Nggak tahu kalau Rocky. Gitu loh. Nah ini bagaimana Pak Karni? Netizen kan, Pak Jokowi ditolak, rangkulannya dicibir. Padahal semua orang mengalami itu. Bener gak sih Pak Karni? Gak tahu saya karena saya gak pernah mengalami. Gak bisa, ya mungkin karena belanja kurang, atau mungkin banyak hal lah. Mungkin karena perlakuan terhadap menantu beda. Tapi intinya Pak Freddy, Rocky, Bung Nasrullah. Ini kasus Sukatani sama. Semua orang ribut. Padahal semua orang mengalami itu ketika hampir semua orang, saya perhalus, mengalami itu ketika berhubungan sama polisi. Silakan dibantah Pak Rianto. Silakan. Rasa sama aja orang mengatakan misalkan Sukatani cabai pedas, cabai pedas. Semua orang tahu udah cabai pedas, tapi cabainya sendiri keberatan dibilang pedas. Ini orang Padang marah pasti, gimana enggak cabai itu pedas. Nah, cuman Bung Rocky, pakar logika, yang saya heran sekarang di Instagram, Didi aku tantang. Oke, Pak Kapolri mengatakan bahwa polisi nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa dikritik oleh Sukatani, saya anggap hoax Pak. Sebelum pihak yang memeriksa Sukatani dipecat. Pak Freddy saya setuju pihak yang memeriksa nanti melanjutkan ke kejaksaan, ke pengadilan, saya setuju. Tapi membuat orang yang biasanya memakai topeng, terus membuka topeng, walaupun belum tentu polisi, bisa saja orang lain. Itu sama dengan menelanjangi di dalam kebudayaan. Jadi telanjang itu enggak harus buka sarung. Orang yang profesinya pakai topeng karena itu bagian yang menyatu dengan kepangannya, tiba-tiba bukan saja disuruh minta, saya yakin disuruh karena dalam ekspresi yang tertekan. Sangat tertekan ekspresinya. Lebih tertekan dari Pak Harto ketika turun pidatonya. Dengan ini saya lebih tertekan, apalagi yang Novi. Pasti intimidated. Siapa itu? Katakanlah itu polisi, katakanlah. Maka omongan Pak Kapolri bahwa Kapolri, sorry tolong sampaikan ke Pak Kapolri. Enggak apa-apa, hoax. Udah. Hoax. Iya. Bahkan ketika Irwasum polisi mengatakan tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa masuk polisi itu enggak bayar. Saya posting juga di Instagram, Mbak. Baik Pak, saya sampaikan. Tapi kalau masyarakat minta bukti gimana Pak? Oh ya masuk polisi enggak bayar, yang lulus mungkin yang bayar untuk lulus. Sampai masyarakat begitu Pak. Memang polisi itu
Cuman pesan saya jangan sampai membenci polisi karena benci itu karma yang berat. Saya benci polisi dulu, tapi ponakan saya kawin sama polisi. Perwira, sekarang udah bintang. Itu karma. Saya pas waktu datang itu pakai pedang pora itu kan. Aduh gini, makanya jangan membenci polisi, jangan nanti mantumu pasti polisi gitu. Kecuali dia kan nggak percaya karma, dia kan ahli logika. Rocky ini nggak percaya gitu-gitu. Rocky itu kan hidupnya di atas kertas, Tejo hidupnya di atas bumi. Gitu. Saya juga nggak berani membenci polisi, Ya, Mbah. ya, Soalnya tapi- takutnya nanti jodoh saya polwan mau apa? Gak, saya nggak bisa ngomong apa-apa nanti. Oh siap, Ibu, gitu. Tapi didikan pernah di Lemanas. Saya nggak suka punk, bukan aliran saya. Saya nggak suka metal. Biar Pak Jokowi aja yang suka metal. Saya bilang, saya bahkan tidak setuju sama liriknya Sukatani. Bayar. Tapi akan saya bela hak Sukatani untuk menyatakan pendapatnya. Itulah demokrasi. Makanya gini loh Pak Arianto, bisa nggak sih polisi mengadukan ke polisi, bisa nggak sih Pak Nasrullah? Membuat laporan ke polisi, boleh nggak? Harusnya kalau memang pihak polisi tersinggung, nggak mungkin dibahas gitu Pak Freddy, membuat laporan. Nanti kejaksaan nanti di pengadilan dibuktikannya. Gitu dong. Gak bisa kayak gini, karena nanti presidennya nggak bagus untuk demokrasi. Sekali lagi aku sampaikan, aku bukan aliran musik itu dan aku aliran yang kalau ngeritik orang nggak langsung. Itu bukan aku. Aku baca aja ini terlalu vulgar. Menurut saya, sorry. Tapi aku bela mati-matian, ini demokrasi. Kalau nggak setuju, jalur hukum. Jangan diintimidasi. Pak Karni membuka topeng itu sama dengan telanjang. Menurut saya Polri bisa dituntut oleh pengagum Sukatani menelanjangi orang. Teman saya Pak, dalang di istana, bukan kepresidenan Pak SBY. Dalang itu mesti pakai keris. Disuruh nggak pakai keris karena untuk alasan keamanan. Teman saya nggak mau dalang karena dalang tanpa keris itu sama dengan telanjang. Akhirnya dicapai kesepakatan kerisnya diselotif. Di selotif. Oke nggak apa-apa, tapi nggak boleh pakai keris. Itu telanjang, sama dengan perempuan yang biasa pakai kebaya, terus disuruh nggak pakai kebaya atau disuruh nggak pakai make up, itu aku podo karo mudoy. Aku sama dengan telanjang. Bisa loh, aku aja. Oke, kalau memang nggak ini, polisi menuntut jalur hukum, melaporkan Sukatani ke polisi, masyarakat melaporkan polisi karena menelanjangi Sukatani. Berat loh Pak buka topeng itu Pak, karena itu ciri khas. Saya akan melawan sampai mati kalau ada orang melarang saya pakai topi. Dimanapun. Karena ini saya sudah. Oke nggak bisa kalau di dalam ruang harus pakai, enggak. Karena sejak beberapa tahun ini saya dapat ini dari menyanyi di Melbourne, menyanyi lagu saya dan saya dapat ini. Saya anggap ini kayak bintang baret merahnya, sehingga kalau saya disuruh buka ini bunuh-bunuhan oke. Gimana Pak Fredrik? Kalau misalkan masa Sukatani minta Pak Fredrik jadi pengacara atau Pak Nasrullah untuk menuntut polisi yang, atau bukan polisi, siapa tahu bukan, membuka topeng. Begini Pak, kalau menurut saya Pak, topeng itu bukan suatu budaya Pak. Itu kan bagi orang tertentu. Lain ya Pak ya, kalau misalkan Pak ya, saya memaksa si A pakai jilbab, saya bilang, hey you harus copot, itu kena Pak. Kalau topeng itu kan hanya suatu mode Pak, mode. Kan, Pak. Ini Jadi musik tidak ada punk alas ini, hukum, sorry Pak. enggak, musik punk ini keyakinan Pak. Ini keyakinan. Tidak semua pang pakai topeng Pak. Boleh Bapak mengatakan begitu, tapi pihak ini kayak sama, kalau keris di dalam gimana? Kalau keris itu memang sudah merupakan budaya Pak. Kan orang Sama, Jawa itu kan ini begitu, cuman Pak.
Coba Pak Rocky Pang bisa itu tidak ada yang begitu Pak itu Pak. Bapak bisa lihat Pak, kalau kita searching di Google kita bisa lihat pang di luar negeri itu bagaimana. Memang itu mereka termasuk golongan metal Pak ya, pakai anting-anting lah, pakai apa. Sehingga di mana itu kan sampai dia akan diberhentikan katanya alasannya bukan itu. Kan gitu, saya nggak tahu lah ya Pak ya, internalnya bagaimana. Tetapi saya lihat Pak ya di medsos ada bupati yang masih dalam Magelang sudah memberikan suatu statement, kita pemerintah siap menampung dia di mana, itu tidak mendidik Pak. Kalau seorang diberhentikan kemudian ditampung oleh instansi lain Pak, itu akan menimbulkan budaya Pak, gua itu kemanapun gua bisa diterima. Sorry, akibatnya punishment-nya itu tidak akan dihargain Pak. Boleh itu saya, menurut saya. Boleh saya salah sebentar? Pak Fredrik setuju bahwa Ali Sadikin itu gubernur legendaris? Setuju atau enggak? Oke, ini ceritanya Adnan Buyung Nasution, senior sampean. Gila itu Jo. Ali Sadikin itu. Gila. Atasannya waktu itu Sudomo dia angkatan jadi Pangkop Kamtib. Dia baru gubernur. Rendra bikin puisi dan ditahan di rumah sakit, di penjara Guntur. Itu pagi-pagi dia masih celana pendek di Jalan Borobudur. Domo, Ali Sadikin gitu. Bebasin itu. Akhirnya apa? Kalau gitu apa bedanya? Tetap harus ada pejabat yang waras Pak. Mungkin bupati itu waras. Terima kasih. Penilaian itu kan setiap orang Pak ya. Jadi itu dari sudut pandang saya. Kalau suatu orang itu dikenakan hukuman dari instansinya dia, kemudian saya langsung bilang, lu ke tempat saya Pak. Itu tidak mendidik Pak. Menurut saya Pak. Tapi kalau ada yang berpendapat lain, kan monggo Pak, kan saya bilang menurut saya. Sebagaimana yang Bapak tadi mengatakan bahwa misalkan diminta saya untuk lapor polisi, saya tidak punya alas hukum Pak. Nggak tahu ya Pak Rasulullah, kalau mau Pak ya monggo Pak. Kalau sepengetahuan saya alas hukumnya nggak ada Pak untuk lapor. Gitu Pak, terima kasih Pak. Kalau saya manggil Pak Nasrullah suatu hari ini, hoi, bukan Pak Nasrullah, bukan Nasrullah. Itu sama saja saya menelanjangi. Karena nama itu ageman. Sama Pak, saya persihkan topeng itu sebelum ada budaya-budaya baru soal budaya, di suku Indian itu tertentu, aku nggak tahu suku apanya tepatnya, cara untuk menghukum orang yang merusak lingkungan pertama, dia tidak boleh ke sana, ke sungai itu suatu hari. Dan seterusnya, tapi tahap paling ending dihilangkan namanya. Itu lama-lama dia akan mati secara psikologis, lama-lama mati secara fisik. Dihilangkan namanya. Jadi saya enggak, mudah-mudahan junior saya nanti bisa menjelaskan soal itu tentang bawa topeng. Keyakinan itu kan enggak harus jadi tradisi Pak. Misalkan Cak Lontong sekarang setiap kali pentas dia keliling beberapa kali, 7 kali panggung. Cak Lontong selalu gitu. Terus Cak Lontong nanti saya minta pentasmu gak usah keliling panggung dulu sebelum ada penonton. Gak bisa untuk keyakinan kok. Orang hukum kadang-kadang memang kurang ngerti soal keyakinan gini gitu loh. Ya, jadi, ya. Saya dikasih ini sama Gus Mus. Dikasih ini sama seorang jenderal. Bukan apa, begitu sampai suruh saya nyopot, saya nggak mau karena ini punya keinginan, saya ada rezeki dari sini. Duit saya sudah agak mepet, untung dipanggil ILC ini gitu. Ada rezeki terus, ada aja rezeki, berkat cincin ini gitu. Oke, makasih. Kuliah terakhir dari Rocky Gerung, pengamat politik. Oke, itu permintaan yang jujur, kuliah, bukan komen ya. Jadi dengerin kuliahnya nih. Oke. Oyo, kamu Lemhanas ya. Tahun berapa? 2024 kemarin sih baru. 2024. Saya bukan alumnus Lemhanas, saya mengajar di Lemhanas. Siap. Satu waktu saya ngajar tentang global security, ada seorang kolonel angkat tangan. Pak Rocky, terangkan pada saya,
apa pendasaran filosofis dari tindakan kudeta? Anda bayangkan pertanyaan itu. Karena di dalam sejarah kudeta, kedudukan kolonel itu strategis untuk memimpin kudeta. Dari Nasser sampai Khorasan segala macam. Dia ucapkan itu karena dia tahu ini ada forum akademis. Dia ingin tahu secara detail tuh. Saya terangkan apa dasarnya. Apa yang membolehkan kudeta dan apa yang tidak. Apa yang boleh dilakukan dalam keadaan perang, di dalam use in bello dan use bellum, use ad bellum. Kayak itu pelajaran-pelajaran filosofis. Nah sekarang kita mau lihat misalnya apakah kalimat yang diucapkan oleh Cornell tadi itu memerlukan klarifikasi? Tidak diperlukan karena itu masuk di dalam diskurs akademik itu. Maka kita berdebat di situ tuh. Oke, itu sekedar contoh karena you ingatkan Julem Khanas itu. Kita pindah pada istilah tadi Pak penasehat. Gonjang-ganjing publik ini akademis apa tidak? Pasti tidak itu kan. Sekarang coba kita bandingkan ya. Semua public statement akan menghasilkan public opinion. Pasti itu. Dan public opinion terpecah sekarang. Bayar. Public statement diucapkan di depan publik. Menimbulkan kontroversi. Bandingkan public statement bayar dengan public statement yang bunyinya hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Apa bedanya? Dua-duanya public statement. Status ontologinya adalah public statement. Si penyanyi yang bilang bayar. Perlu klarifikasi karena itu public statement mesti diklarifikasi. Arahnya apa? Presiden Prabowo mengucapkan hal yang sama. Siapa yang mau klarifikasi? Buat fairness dalam demokrasi itu. Dua-duanya menimbulkan public opinion. Dua-duanya menimbulkan gonjang-ganjing. Si seniman dengan kecerdikannya membuat diksi itu tuh. Jadi polisi, bayar polisi. Mau jadi polisi, bayar polisi. Kan begitu tafsir epistemiknya tuh. Mau jadi presiden, puji presiden. Sama statusnya. Sudah jadi polisi masih bayar polisi. Sudah jadi presiden masih puji presiden. Saya terangkan ini sebagai problem narasi ya. Nggak ada urusan saya dengan kekuasaan. Tetapi supaya fair, kita mau nilai juga kecerdasan publik itu sudah melampaui kemampuan tipu-tipu kekuasaan. Itu intinya tuh. Jadi kita mau anggap bahwa ini betul-betul terbuka satu prosedur demokrasi untuk mulai memilah mana yang menyebabkan orang ingin memuji, mana yang menyebabkan orang ingin mencaci itu. Kalau kita belajar hermeneutics itu, ilmu tafsir tentang narasi, tafsir tentang undang-undang, sangat mungkin si pembuat lirik bayar ini sangat mencintai polisi itu. Karena itu reverse logiknya dia bilang, kesel gue karena bahkan mau jadi polisi mesti bayar tuh. Artinya dia memang ingin jadi polisi. Tapi dia ingin polisi itu bersih kan. Kan begitu psikologi terbaliknya kan. Hal yang sama bisa kita terapkan pada cara menganalisa narasi Presiden Prabowo. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jangan-jangan itu bukan pujian, tapi semacam satire. Yes. Kan begitu cara kita melihat pengkondisian ini. Jadi sekali lagi kalau kita terangkan secara lebih lebar dan lebih tebal, ada situasi di mana kita kekurangan liberal mind, kekurangan democratic value, itu dasarnya tuh. Sehingga orang menyelundupkan itu melalui satire itu. Lagu itulah satire, pujian Pak Prabowo juga ada satire itu. Karena kalau dibuka datanya, memang faktanya sekian puluh persen bahkan second di nomor 2 itu kebencian pada polisi itu ada di statistik tuh. Demikian juga kita perhatikan kebencian pada Jokowi ada di dalam statistik nomor 1 bahkan di kalangan mahasiswa tuh. Kan bunyinya adili Jokowi itu.
Jadi itu yang kita maksud, kita buka ini supaya ada pembicaraan, ada academic discourse dalam masyarakat. Apa akibatnya? Kalau demokrasi tidak jalan, hukum yang bekerja. Penanda bahwa demokrasi tidak jalan, segala sesuatu adalah hukum. Kalau demokrasi jalan, tidak perlu ada hukum. Karena saya bisa bercakap-cakap kok. Apa yang saya mesti ambil kitab KUHP pidana, Anda mengotori halaman saya karena rambutan Anda dahannya jatuh ke saya. Kenapa saya nggak bilang, oke, tolong daun saya dibersihin karena itu ke halaman Anda. Tetapi rambutan saya juga bisa Anda panjat. Selesai kan? Itu yang namanya democratic value. Itu yang kurang di kita tuh. Selama 10 tahun kita dibuat nggak boleh berpikir bahkan itu. Oleh undang-undang ITE. Gugup dan gagap kita untuk berpikir tuh. Kalau di ruangan ini ada tulisan apa itu situ. No smoking. Di istana selama Jokowi memerintah ada tulisan no thinking. Gak boleh berpikir. Yes, itu dasarnya tuh. Jadi kita mau kembalikan ini supaya narasi ini, polisi itu korban dari ketiadaan demokrasi itu. Indonesia gelap korban dari tidak terbukaan informasi itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi ini betul tadi Bapak, ini ide yang bagus karena dihubung-hubungkan dengan fondasi demokrasi adalah publicity itu. Kepublikan. ILC adalah lambang pertama kepublikan yang digergaji. Bukan digergaji, digergaji. Kalau beringin ditebang. Beringin ditebang oleh Jokowi. ILC digergaji oleh Jokowi. Itu yang jadi pengetahuan kita. Jadi saya ingin betul, saya dukung hidupkan kembali forum-forum ini supaya terbuka. Sehingga polisi itu juga merasa, oh ya demokrasi ngapain saya mesti paksa masker dibuka, ngapain saya mesti. Dia bisa terangin pada atasannya kan, itu adalah pendidikan demokrasi. Itu ekspresi kesenian itu. Bahkan kalau kita ajarin sedikit, bapak-bapak polisi itu yang dibawa, pakai bahasa Latin. Ars longa vita brevi itu. Seni itu panjang, hidup itu pendek. Sehingga si penyidik bilang, oh kalian berkesenian dan itu lebih panjang dari hidup sebetulnya. Kan indah kalau kita bicara begitu kan. Jadi itu yang mungkin tadi si Didi bilang, ya itu yang disebut sebagai, mana yang benar tuh. Polisi, Vox Populi Vox Dei atau Vox Polisi Vox Dei. Surah rakyat ada surah Tuhan atau surah polisi ada surah Tuhan. Mestinya sama. Karena polisi ada rakyat yang dipersenjatai, harusnya sama itu. Dan kita ingin supaya lebih baik nggak ada pemerintah daripada nggak ada polisi kan. Di Inggris begitu intinya kan. Lebih baik tidak ada Perdana Menteri daripada tidak ada Scotland Yard. Karena bangga betul pada polisi. Jadi sekali lagi saya kira ini bagian dari upaya kita untuk membiasakan perbedaan pendapat. Kalau kita lihat misalnya di dalam perspektif dunia, anak-anak punk ini sama dengan anak-anak rockers atau musik jazz blues itu kan semua isinya protes kan. Coba lihat misalnya lirik dari siapa yang 2016 dapat Nobel literatur, Bob Dylan. Lagunya tuh Man Gave Name to All the Animals. Itu liriknya itu betul-betul menghina kekuasaan. Karena kekuasaan itu disamakan dengan si babi, si anjing, si ular. Tapi dengan literasi yang sangat cerdas. Dan itu yang menyebabkan Bob Dylan itu dapat Nobel di bidang literatur. Anda baca misalnya lagu yang dia kritik Eisenhower. Lagunya, judulnya Masters of War. Dia menghajar Eisenhower. Karena Eisenhower lah yang menyebabkan Amerika masuk lagi dalam perang Vietnam setelah perang dunia kedua. Dan senjata-senjata itu dikirim hanya untuk memusnahkan manusia yang berada di hutan-hutan Vietcong. Itu yang diucapkan dengan cara yang cerdas oleh Bob Dylan. Masters of War itu. Kan kita tahu bagaimana publik rakyat Amerika itu membenci perang walaupun itu perintah negara. Karena dibumbui atau disemangati oleh lirik-lirik dari Bob Dylan. Jadi semuanya itu biasa dalam sastra itu ya kritik yang paling tajam adalah dengan sublimasi itu. Mensublimkan persoalan itu tapi dengan kedalaman.
Nah kita belum biasa membaca itu. Aparat kita juga cepat, wah ini ujaran bukan, itu endapan sublimasi dari keadaan. Kan itu dasarnya itu. Apalagi penyanyi-penyanyi blues itu yang bahkan memaki-maki Tuhan dengan liris itu. Siapa? Janis Joplin, sebut aja siapa? Nina Simone itu pernah bikin lagu yang judulnya The Sinner Man. Pendosa yang benci pada Tuhan karena Tuhan tidak menolong dia, maka dia pergi pertolongan pada iblis. Dianggap iblis lebih berguna dari Tuhan. Jadi itu semua ada produk kebudayaan. Dan semacam itulah yang kita inginkan. Yang kehilangan harapan. Karena kita hanya dibiasakan membaca isi amplop, bukan isi pikiran. Pemirsa, Kurang Kuliahnya udah. lagi. udah kepanjangan. Itulah tadi tausiah yang kita dengarkan dari Sudi Tejo dan Oke Gurung. Mari kita simpulkan bersama, semoga Indonesia lebih nyaman dan demokrasi terus disuarakan.